Bapak Ibu yang layak. Nah ini detoksifikasi adalah proses pengeluaran racun. Kalau detoksifikasi itu maksudnya bagaimana? Tahap 1 itu Bapak Ibu maksudnya bagaimana? Kalau Bapak Ibu di tahap 1 itu Bapak Ibu yang layak, dari hari pertama, dari hari ke-1 sampai hari ke-10, Bapak Ibu yang layak, itu terapinya jangan bolong-bolong, harus rutin setiap hari. Siapa yang ada di tahap 1 ini? Untuk Bapak Ibunya yang masih kertasnya warna putih. Bapak Ibu yang layak, mama saya kan baru 2 hari ini, pasti nanti di atas Bapak Ibunya yang baru 2 hari dikasih yang namanya kartu ya. Betul apa enggak? Betul. Nih contohnya seperti ini. Bapak Ibu ini masih ada di yang namanya tahap 1, proses detox. Maksudnya 1 sampai 10 kali ini jangan bolong-bolong itu karena apa? Kartu yang baru. Itu sertifikat pakai pin beda. Cek Bapak Ibu, Ibu Bapak. Maksudnya bagaimana kok 10 hari ini jangan bolong-bolong? Kenapa harus rutin? Karena dalam 10 hari ini Bapak Ibu yang layak rawan keluar yang namanya reaksi. Rawan keluar apa Bapak Ibu? Reaksi itu adalah proses yang namanya pengeluaran racun atau detox. Bapak Ibu yang layak, 10 hari ini Bapak Ibu, contoh mama saya baru 2 hari ini. Mama mohon maaf, mama kedua hari ini kalau di hari kemarin itu setelah terapi badannya bagaimana? Masih biasa aja. Ada rasa yang tidak enaknya atau enggak? Belum terasa. Belum terasa. Berarti masih biasa aja. Ya badannya masih biasa ya. Belum ada reaksi yang tidak enak ya. Karena baru mau 2 hari ini ya. Iya betul ya Maya. Karena 10 hari ini Bapak Ibu yang Maya rawan kena keluar yang namanya reaksi itu bagaimana? Contoh mama saya baru hari ini aja badan masih biasa aja. Bapak Ibu entah di hari kedua badannya terasa enak. Bapak Ibu walaupun belum dikatakan sembuh atau belum dikatakan perubahan, contoh Bapak Ibu tidurnya mulai nyenyak. Atau di hari ketiga Bapak Ibu makannya lahap. Di hari keempat contoh Bapak Ibu BAB-nya lancar. Tapi belum tentu di hari kelimanya Bapak Ibu badannya enak. Belum tentu di hari keenam Bapak Ibunya badannya sehat. Bisa jadi di hari keenam Bapak Ibu timbul yang namanya reaksi atau rasa yang tidak enak terlebih dahulu. Bapak Ibu yang layak, karena apa? Sebelum adanya perubahan pasti harus ada yang namanya keluar dulu. Apa yang keluarnya? Kotoran terlebih dahulu. Contoh kalau mama nih udah seminggu terapi di sini, mama terapi di sini udah seminggu. Saya selama seminggu ini badan enak-enak aja, nggak ada rasa pusing, nggak ada badannya sakit. Bapak Ibu yang layak, nggak ada rasa yang gatal-gatal. Tapi saya enak, berarti saya cocok dong. Bukan berarti cocok. Karena apa? Kalau kita mau ada perubahan harus ada kotoran yang keluar terlebih dahulu. Betul. Justru kalau nggak ada rasa yang tidak enak itu harus dipertanyakan. Kok saya sembuh tapi nggak ada kotoran yang keluar? Ya ibarat Bapak Ibu nyuci toren nih, nah tahu toren apa enggak? Tahu. Kayak penampung air buat mandi ya, betul apa enggak? Kalau toren selama 1 tahun nggak dicuci kira-kira kotor apa enggak? Kalau kita bersihin harus disikat apa enggak? Disikat. Harus bersih-bersih ya? Bersih. Enggak. Kalau udah disikat, udah dibersihin kira-kira kotorannya dibuang atau ditaruh aja? Buang aja. Dibuang, betul apa enggak? Betul aja. Jadi kita kan kalau mau ngisi air yang baru jadinya bersih. Bapak Ibu yang layak. Jadi kalau enggak dikeluarin sama aja. Kotorannya tuh sama air yang bersih. Betul. Sama halnya dengan badan Bapak Ibu. Betul atau enggak? Betul. Bisa jadi mama di hari keempat badannya sakit. Bahkan Ibu Rita punya keluhan saraf kejepit. Biasanya kalau saraf kejepit itu reaksinya bagaimana? Di dalam tubuh itu seperti ada binatang yang bergerak.
Ibu yang ya ada yang seperti itu atau enggak? Coba yang Bapak Ibu terapi badannya malah pada sakit. Ada mama saya, ibu saya, ada mama saya juga banyak. Karena tandanya otot yang kaku, saraf yang kaku mulai dilenturkan kembali. Makanya ada binatang yang bergerak itu seperti itu. Sebenarnya bukan binatang, Pak. Jadi itu sarafnya tuh yang tadinya tertekan itu mulai dibebaskan. Otot yang kaku tuh mulai dilenturkan, makanya timbul yang namanya badannya pada sakit-sakit. Itu semua yang dinamakan adalah reaksi. Kalau mama mendapat yang reaksi, Bapak Ibu gak usah takut, gak perlu khawatir. Justru mama di hari besok tetap datang lagi. Bapak Ibu yang Maya boleh bicarakan, boleh bilang ke staf dulunya. Bapak Ibu gak usah takut, nah. Bapak Ibu, ini mah saya nggak cocok. Terapi di sini badan malah sakit, malah pusing, malah meriang. Justru itu jauh lebih bagus. Karena tandanya Bapak Ibunya mau sehat. Tepuk tangan dulu dong. Lalu Bapak Ibu, kalau sudah 10 hari, Bapak Ibu yang Maya sudah melalui tahap 1, Bapak Ibu berarti Bapak Ibu melalui yang namanya tahap 2. Tahap berapa, Mak? Kalau tahap 2 itu ada proses yang namanya apa? Kalau tahap 2 ini, Bapak Ibu ada proses yang namanya pergantian darah. Pergantian apa, Bapak Ibu? Pergantian apa, Mak? Bapak Ibu kira-kira di sini punya darah apa enggak? Punya darah apa enggak? Mama saya yang baru punya darah atau enggak? Punya. Semua Bapak Ibu yang datang ke sini punya darah, saya pun punya darah. Bapak Ibu yang Maya, kalau ini ada proses detox, kalau ini ada proses pergantian darah. Kalau yang tahap 1 10 hari jangan bolong-bolong, berarti kalau 10 hari ini kita udah jangan bolong-bolong, udah rutin, selanjutnya boleh dong nggak bolong-bolong. Sama, harus terapi rutin. Kalau tahap 2, Bapak Ibu prosesnya berapa lama? Prosesnya selama 120 hari atau setara dengan 4 bulan. Bapak Ibu yang Maya, selama 4 bulan ini sama terapinya jangan bolong, harus rutin. Kenapa? Harus Bapak Ibu. Siapa sih yang ada di tahap 2 ini? Untuk Bapak Ibu yang kartunya sudah berwarna, sudah asli. Ada di sini yang kartunya sudah asli, ada. Cuk yang kartunya sudah asli, Cuk. Boleh dipinjam dulu, Mak? Sebentar aja. Cek. Nah, ada ini, boleh pinjam dulu, Mak? Nah, cek. Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ini udah ada di tahap kedua. Selama 4 bulan nih. 1, 2, 3, 4. Kenapa harus 4 bulan atau 120 hari? Karena sesuai dengan usia darah. Darah kita ini punya usia. Betul. Bapak Ibu yang Maya, kenapa? Selama 120 hari ini, Bapak Ibu darah ini akan diproduksi. Bapak Ibu akan dikeluarkan. Keluarkan. Cek. Kalau hujan ya. Harusnya hujan. Kenapa emang? Lagi lapar tidur. Cek, Bapak Ibu. Ibu Bapak. 120 hari ini sama seusia dengan darah. Jadi darah ini selama 4 bulan sekali ini akan diproduksi. Diproduksinya dari mana? Dari sumsum tulang belakang. Bapak Ibu punya tulang belakang atau enggak? Coba dipegang tulang belakangnya, Pak. Nih, sumsum tulang belakang. Bapak Ibu pernah dengar sumsum sapi, pernah dengar apa enggak? Enak. Kira-kira enak apa enggak? Sumsum sapi enak ya, dikecerok, Pak. Disedot. Disedot, dikecerok ya, Maya, enak ya. Nah, sumsum tulang belakang kita ini tempat darah, pabriknya darah. Jadi darah ini diproduksinya di sumsum tulang belakang. Bapak Ibu ya Maya, tetapi ibu saya datang ke sini punya keluhan saraf kejepit di lumbar 5 di bagian pinggang. Bapak Ibu ya Maya, berarti tulang
masalah. Bapak Ibu yang layak, kenapa harus dengan rutin setiap hari? Agar produksi darahnya, yang diproduksi darah ibu saya ini ya Maya, nanti biar darah yang keluar itu darahnya bagus, darahnya berkualitas. Bapak Ibu yang Maya, selama 120 hari. Bapak Ibu yang Maya, betul apa enggak? Ya Bapak Ibu, kenapa sih harus 4 bulan sekali? Ya Bapak Ibunya contohnya gak ketawa. Bapak Ibu contohnya yang suka donor darah deh. Bapak Ibu di sini ada nggak yang pernah donor darah? Saya sampai dapat sertifikat. Cung yang pernah donor darah Cung. Nggak ada. Kalau di sesi kali ini nggak ada, kalau di sesi siang atau pagi ada yang namanya Bapak Andri. Kalau di sesi sore ada Ibu Sri. Ibu Sri Hasmini. Iya betul. Oh ini Ibu dia. Saya Ibu dia. Ibu Sri Hasmini sering melakukan yang namanya apa namanya donor darah sudah sebanyak 80 kali. Wow, tepuk tangan. Pada saat saya tanya kalau donor darah itu jangka waktunya berapa bulan? 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Karena apa harus 3 bulan sekali? Bapak Ibu, ya kalau 1 bulan sekali Bapak Ibunya bisa terkena penyakit anemia. Tahu anemia Bapak Ibu? Kekurangan darah. Kalau setiap bulan Bapak Ibu donor darah nih, diambilin darahnya setiap bulan atau seminggu sekali, Bapak Ibunya jatuh sakit, bisa menyebabkan yang namanya kematian karena darahnya habis. Bapak Ibu yang layak, karena memang darah juga usianya 4 bulan sekali dan diproduksinya hanya sedikit. Dari tulang belakang kita ini diproduksinya hanya sebanyak 1 botol creatine tank. Bapak Ibu tahu nggak creatine tank? Tahu. Kalau bapak-bapak mah sering minum ya, kalau perjalanan jauh ya ada, walaupun tidak banyak pasti ada ya. Betul apa enggak? Betul. 1 botol creatine tank ini dia pakai 100 berapa cc? 150. 150 cc ya. Sebanyak seperti itu Nak. Itu kan 4 bulan sekali. Berarti kira-kira banyak atau sedikit? Sedikit. Bapak Ibu yang layak, makanya di usianya itu 4 bulan sekali. Bapak Ibu yang layak, betul atau tidak? Betul. Tapi Bu, katanya setelah 4 bulan terapi, Bapak Ibu yang layak, saya terapi udah lebih dari 4 bulan. Tapi saya nggak ada juga perubahannya, nggak sembuh-sembuh, nggak apa-apa, udah 4 bulan nggak sembuh, nggak dilanjut juga nggak jadi masalah. Tetapi kalau saya tanya, Bapak Ibu yang datang ke KHL, ada nggak yang belum ada 4 bulan sudah ada perubahan? Ada atau enggak? Cung yang belum 4 bulan sudah ada perubahan Cung. Mana sudah ada perubahan? Coba mohon maaf. Teteh ya, teteh Siti Aisyah memang terapi di sini udah berapa lama? Udah mau ke 7 bulan. Udah mau 7 bulan. Adanya perubahan di sini itu berapa lama terapi? Ada kurang lebih seminggu. Seminggu terapi, udah ada perubahan. Memang keluhan apa yang teteh rasakan? Asam lambung. Gimana setelah seminggu rasanya? Kalau pribadi sih, Udah nggak terlalu perih. Sebelumnya sering perih ya mungkin dulunya, tapi setelah 1 minggu udah berkurang. berkurang dikit-dikit berkurang. Berkurang dikit-dikit, beneran? Serius? Nggak bohong. Tepuk tangan dulu dah. Cek. Nah ini adalah bukti bahwa di Sentro KHL sebelum 4 bulan terapi pun sudah ada yang namanya perubahan. Tepuk tangan dulu dong. Karena memang seperti itu ya. Kalau kita udah 4 bulan, berarti kalau udah sembuh bagaimana? Apakah saya berhenti terapi saja? Justru tidak. Bapak Ibu tetap dilanjut. Bapak Ibu yang layak, karena apa? Bapak Ibu kalau mau berhenti terapi berarti di rumah juga berhenti makan dan berhenti aktivitas. Kira-kira bisa atau enggak? Tidak. Bisa atau enggak? Tidak. Bapak Ibu yang
setiap hari, berarti Bapak Ibu juga tidak menutup kemungkinan walaupun udah ada kesembuhan, udah ada perubahan, bisa saja penyakit kambuh. Betul atau tidak? Karena yang Bapak Ibu rasakan itu bukan kesembuhan, baru ada yang namanya perubahan. Berarti selama 4 bulan dan seterusnya Bapak Ibunya terapinya rutin agar tubuh Bapak Ibunya jauh lebih sehat. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke Bapak Ibu? Oke. Berarti Bapak Ibu kalau mau sehat, kalau mau sembuh terapinya harus bagaimana? Rutin setiap hari. Cek. Berarti besok datang lagi ya. Oke. Sedikit info Bapak Ibu. Kalau bisa terkait. Cek. Bapak Ibu. Info dari center KL ini yang ada. Mama, Cek. Info yang Maya, nanti Bapak Ibu hari ini akan mengadakan yang namanya buka bersama. Buka bersamanya ini tepatnya di hari apa? Tepat di hari Rabu, tanggal 11. Ya, buka bersama di sini. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu boleh bawa makanan dari rumah, nanti buka bareng-bareng di sini. Bapak Ibu datang jam segini boleh terapi. Bapak Ibu nanti asal jam 5 datang lagi, biar kita buka bareng-bareng ya. Ada di sini yang belum merasakan buka bersama juga ada. Cung yang belum pernah buka bersama cung. Salah satunya saya. Biar ada momen ya Maya, kita buka bareng-bareng ya. Oke. Enggak, belum tentu tahun depan juga ada, belum tentu ya. Walaupun ada center KHL, belum tentu bukber ada lagi. Jadi di hari Rabu Bapak Ibu usahakan datang ya. Oke Mak? Kalau saya Mak ada acara, saya ada ini, enggak apa-apa, enggak usah dipaksain Mak. Bapak Ibu yang lain, tapi jauh lebih bagusnya kita buka bersama ya. Kalau ada cucunya boleh diajakin, kalau ada anaknya boleh diajakin ya. Siap Bapak Ibu? Oke, kita masuk dulu. Yang mau masuk sesi warna hijau berdoa dulu dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan warna hijau naik ke atas. Nanti sama Lia dibantu di sini. Oh iya, terima kasih banyak.